Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pelajar sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Pak Isnaini, pengajar di SMA Ma'arif NU Pandaan dan SMA Al-Ma'hadul Islami Haji atau Panil. Pelajar sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita ini untuk kelas 11 IPA. Untuk kali ini kita tidak pada kade baru, tapi masih melanjutkan pembicaraan yang lalu tentang sistem sirkulasi atau di tempat lain disebut dengan sistem kardiovaskular. Di sistem kardiovaskular ini adalah sistem sirkulasi atau sistem kardiovaskular. Dikatakan kardiovaskular karena alatnya itu jantung sama pembuluh darah, maka disebut kardiovaskular. Nanti di dalam pembuluh darah ada darah. Nah, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang darah sampai lengkap. Pembelajaran terakhir kita tentang penggolongan darah. Kemudian kita juga sudah belajar tentang pembuluh darah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang jantung sama proses peredaran darah. Nah, sebelum itu saya nambah sedikit, mungkin sebelumnya kurang, tentang pembuluh darah ya. Jadi ini pembuluh darah di seluruh tubuh kita dikelompokkan jadi 3 saja: arteri, vena, kapiler. Kemudian baik arteri, vena maupun kapiler itu aslinya adalah otot polos yang nanti lapis 3. Jadi jaringannya itu terdiri dari otot polos yang lapis 3. Ada paling dalam namanya endotelium, kemudian jaringan tengah, kemudian jaringan ikat yang terluar. Nah, kemudian ini adalah perbandingan diameter ya. Jadi kalau dipotong dari atas, dilihat ini perbandingan diameternya. Jadi arteri itu diameternya lubangnya lebih kecil, tapi dindingnya lebih tebal. Vena lubangnya lebih lebar, luas, kemudian dindingnya tipis. Nah, kemudian yang lain, nah ini yang minggu yang lalu belum kita bicarakan. Jadi ini adalah arteri. Kalau masih besar aorta, sebelumnya sudah kita bicarakan. Kemudian ini vena, aorta yang kecil namanya arteri, gitu. Dan nanti pertemuan arteri dengan vena itu adalah kapiler. Nah, grafik ini apa maksudnya? Saya mulai dari grafik yang atas. Ini area, maksudnya luas dari pembuluh itu. Tapi ini total ya, seluruh tubuh. Kita lihat ini grafiknya. Jadi kalau di sini itu kepunyaan arteri, di sini kepunyaan vena, kemudian yang ungu ini kepunyaan kapiler. Apa artinya? Pembuluh darah kalau di total seluruh tubuh, di total ya seluruhnya dijadikan satu, yang paling luas itu adalah kapiler. Sementara arteri dengan vena itu banding. Maksudnya ini
misalnya luasnya berapa gitu, nanti ini tambah luas gitu, nah grafiknya naik kan. Jadi kalau di aorta luasnya sekian, kemudian di arteri ini dijumlah lebih luas lagi, begitu. Kemudian vena juga begitu, di vena yang mendekati jantung luasnya sempit sedikit, tapi ini semakin ke sana semakin luas gitu. Nah, yang terluas pembuluh darah itu adalah kapiler, ini puncaknya. Kemudian grafik yang tengah itu adalah kecepatan darah. Kecepatan darah mengalir. Jadi kalau kita misalnya terluka, kemudian darahnya itu kan bisa netes, bisa muncrat kan begitu. Terlihat itu pembuluh darah mana yang luka itu ya. Nah begitu. Maka ini ada apa? Kecepatan paling tinggi itu aorta. Kemudian di arteri turun, kecepatan paling rendah itu ternyata di kapiler. Jadi darahnya hampir dikatakan hampir berhenti. Ini kenapa? Karena di kapiler inilah harus istirahat istilahnya, karena dia tukar menukar benda. Jadi yang di arteri memberi apa kepada di vena gitu. Nah karena tukar menukar maka ini kecepatan paling rendah. Kemudian akan naik lagi sampai mendekati jantung. Nah, itu ya. Kemudian yang bawah ini adalah tekanan. Kecepatan saya harap jangan disamakan dengan tekanan ya. Jadi tekanan itu kekuatan menembus dinding itu tekanan. Ini kalau belajar fisika nanti ya. Kecepatan dengan tekanan itu tidak sama ya. Tidak sama itu. Jauh berbeda itu. Seperti kalau benda itu kita tekan ke dalam air, semakin ke bawah tekanannya semakin kuat, itu tekanan. Kalau kecepatan itu pindah, darahnya pindah, itu kecepatan. Nah darahnya menekan dinding pembuluh darah itu tekanan. Nah ini ada tekanan, ini grafiknya. Apa ini maksudnya? Diastol, sistol. Jadi ada tekanan diastol, ada tekanan sistol. Diastol, sistol kurang lebih kalau secara menekan tekanan ketika darah itu kontraksi pembuluh darahnya, dan ketika relaksasi. Kontraksi, relaksasi dilihat di bab gerak. Nah, ternyata tekanan tertinggi dari darah itu di kapiler, di aorta. Kemudian turun di arteri, kemudian tekanan paling rendah itu di vena. Itulah kenapa kita naik ke atas. Nah, itulah kenapa dinding aorta itu dibikin tebal, karena dia dapat tekanan tenaga yang kuat supaya nggak jebol, ini dibikin tebal. Itu alasannya. Ini tambahan tentang pembuluh darah. Yang minggu yang lalu kita sudah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bicarakan. Nah, ini sama dengan tadi ya. Ini lebih besar. Ini tekanan. Karena nanti satuannya milimeter Hg, sentimeter Hg itu tekanan. Tekanan darah itu ya di pembuluh darah. Ini adalah punya aorta, arteri, kemudian ini punya kapiler, ini punya vena. Nah, ini aorta, arteri, kapiler, kemudian ini penyusul, kemudian ini vena. Ini cabang dari vena. Jadi saya ulang, jadi tekanannya paling tinggi di aorta, menurun di arteri, kemudian tambah turun lagi, semakin turun itu di vena. Kemudian kalau ini tadi adalah kecepatan darahnya. Kita ingat kecepatan itu di aorta paling cepat, kemudian mendekati 0 itu di kapiler. Ini urutan pembuluh darahnya ya, aorta, cabang aorta itu arteri, cabang dari arteri itu arteriol, kemudian paling kecil kapiler. Kapiler ini punya pertemuan antara vena dengan aorta. Kemudian cabang dari vena yang besar itu namanya venula, kemudian vena, kemudian vena yang paling besar namanya vena cava. Nah, ini ingat-ingat, ini tadi paling sempit kalau di total ya. Lupa ini besar, iya jumlahnya kan sedikit.
Jadi ini luasnya kalah dengan ini tambah ini tambah ini kalah dengan ini, maka paling luas itu di kapiler. Nah, ini tadi paling luas di kapiler, ya. Oke, nah itulah tentang pembuluh darah. Jadi ini yang lalu sudah, maka saya sekarang mau pindah ke jantung. Ini sudah ya, yang lalu. Oke, mau pindah ke jantung sekarang. Nah, inilah jantung kita. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di animasi jantungnya. Animasi jantung. Oke. Nah, ini adalah jantung kita. Yang tengah ini adalah paru-paru. Ini pembuluh darah. Jadi jantung itu memompa darah keluar dan menghisap darah masuk. Kalau dipompa keluar lewat yang merah, kemudian kalau dihisap masuk lewat yang biru, itu pembuluh darahnya, ya. Nah, kita lihat bagaimanakah jantung kita itu. Nah, pertama saya mau membicarakan ruangan jantung. Jadi kalau jantung itu dibelah secara longitudinal, bukan cross section memanjang begini, bukan ke sana. Maka ini dalamnya jantung. Jadi ini adalah pembuluh darah yang besar tadi. Terus ini ruangannya jantung, ini dindingnya jantung. Ini kelepnya jantung. Jadi jantung itu punya kelep. Apa saja kelepnya nanti. Nah, sekarang ruangannya. Ruangan jantung itu ada 4. Jadi ruangan jantung itu ada 4. Ruangan yang atas ini dan ruangan yang bawah ini. Nah, yang atas namanya atrium, yang bawah namanya ventrikel. Maka ada atrium kanan, ada atrium kiri, ada ventrikel kanan, ventrikel kiri. Kalau dalam bahasa Indonesia ini biasanya nyebutnya bilik, kemudian ini nyebutnya adalah serambi. Atrium itu serambi. Kemudian ini adalah kelep. Kelep itu bahasa lain katup atau valve, pintu searah. Ini contohnya pintunya mengarah kemana? Ke sana. Jadi kalau ini dibuka, bendanya dari atrium ke ventrikel. Kalau ini dibuka dari atrium ke ventrikel. Pintu searah ke sana nggak bisa. Kalau ini ditutup nggak bisa balik ke sana. Ini antara atrium dengan ventrikel dibatasi katup. Antara atrium dengan ventrikel dibatasi katup. Kalau bahasa Indonesia, antara serambi dengan bilik dihubungkan dengan katup, serambi dengan bilik dengan katup. Nah, otomatis yang bisa berhubungan itu adalah kanan-kanan, kiri-kiri. Maksudnya serambi kanan berhubungan dengan bilik kanan, serambi kiri berhubungan dengan bilik kiri. Gitu. Ya, nah, gitu. Kemudian katup yang ini adalah katup yang menghubungkan antara jantung dengan pembuluh darah. Di katup ini. Supaya apa? Nanti kalau darah itu keluar itu nggak bisa balik ke sana. Jadi itu fungsinya katup. Nah, orang yang dipasang ring itu katanya ya orang yang katupnya ini sudah nggak berfungsi lower. Maka kira-kira dalam bahasa sederhananya ini dikasih karet gitu supaya bisa jepret lagi kan gitu. Oke, langsung saya ke sini ya. Ini ruangannya sudah tadi, perhatikan ruangan jantung itu
ada atrium, ventrikel. Kemudian coba kita lihat kerja katup. Nah, ini kan, jadi ini katupnya buka, maka darah dari atrium ke ventrikel, ini katupnya buka, ya. Ini buka gitu, oke. Itu kerja katup, ya. Nah, sekarang saya langsung ke sini, yang mudah. Nah, perhatikan, nah inilah cara kerja jantung. Blok, demikian. Nah, jadi itu cara kerja jantung ketika memompa darah. Kita tunggu sampai selesai. Nah, apa maksudnya? Coba ya, kamu perhatikan itu. Nanti ini kerjanya apa? Mengembang dan mengempis. Kalau mengembang itu namanya kontraksi. Kalau kalau mengempis namanya kontraksi. Kalau mengecil kontraksi. Kalau mengembang relaksasi. Tapi di jantung nanti istilahnya itu diganti menjadi sistol diastol. Nanti kita lihat. Ya. Kemudian perhatikan nanti jantung itu kalau bekerja, nanti apabila ini mengembang mengempis itu diikuti dengan ini membuka menutup. Pak, saya ulang ya. Nah, ini membuka, nah, ini membuka, ini mengecil ke sana. Jadi kalau ini mengecil, ini membuka ke sana. Tapi kalau ini mengecil, ini menutup, darahnya pergi ke sana. Jadi antara atrium dengan ventrikel itu mengecil dan mengembangnya itu bergantian. Tidak bisa sama, tidak bisa bareng. Oke, kita lihat yang lainnya. Nah, jadi ini atrium, ya. Ini ventrikel, ini kelepnya, Pak. Nah, begitu. Nah, yang di sini kelepnya nggak diperlihatkan, jadi arah jalan darah toh. Artinya apa? Kalau dari sini dipompa ke sana, maka ini membuka. Ini harus nutup. Kalau darah dari sini dipompa ke sana, ini membuka, yang ini nutup. Jadi ini kelep antara atrium dengan ventrikel, ini kelep antara atrium dengan ventrikel, ini kelep antara jantung dengan pembuluh darah, ini kelep jantung dan pembuluh darah. Nah, begitu ya. Coba kita balik ke sini lagi tadi. Nah, jadi ini nanti kalau ini kecil, maka darah diperaskan ke sini. Ini buka. Ini mengecil, ini buka, ini darah ke sini. Nah, kemudian kalau ini mengecil, darah dipompa, maka ini ditutup supaya nggak balik ke sana. Nah, ini ditutup, balik ke sana supaya nggak balik ke sana. Maka kemana nanti? Yang dari sini ke sini. Nah, sini ini dibuka. Dan dari sini ke sana, klep ini dibuka. Gitu. Itu kita lihat di nomor 10 ya. Nah, lihat ya, saya ulang ya pelan-pelan nanti. Jadi kalau ini kontraksi, darahnya turun. Pindah dari atrium ke ventrikel. Maka kelep jantung ini dibuka. Ini
relaksasi, membesar. Jadi ini kontraksi, ini relaksasi. Ini kontraksi, ini relaksasi. Nah kalau ini kontraksi, darahnya, kalau ini mengecil, kontraksi darahnya, nah, supaya nggak balik ke sana, ini ditutup, ini dibuka sana, ini dibuka ke sana. Coba play ya. Nah ini kontraksi, relaksasi, kontraksi, nah begitu. Nah ini kan gantian ini ya. Nah, kalau yang besar atas, bawah kecil, itu kecil kontraksi. Kalau yang atas mengecil, yang bawah membesar. Nah kan begitu. Nah ini kerja jantung itu seperti itu. Oke. Kita lihat. Nah ini kan tadi, jadi cara kerjanya sudah tadi, ruang-ruangannya ini. Jadi ini ventrikel, atrium, ventrikel, ini klep, ini pembuluh darah. Oke, nah seperti ini kan. Jadi ini atrium, ini klep antara atrium dengan ventrikel, ini klep antara ventrikel dengan pembuluh darah, ini klep antara atrium dengan ventrikel, ini klep antara ventrikel dan pembuluh darah. Jadi kalau ini mengecil kontraksi, ini mengecil kontraksi, maka darah ke sana, ini relaksasi, membesar, ini dibuka. Kemudian kalau ini mengecil kontraksi, ini ditutup, ini dibuka, darah akan ke pembuluh darah, seterusnya ke luar, keluar terus beredar seperti itu cara kerja jantung. Mari dilihat. Nah, jantung punya ruang 4 tadi sudah. Nah, bilik ventrikel yang bawah, serambi yang atas. Nah, serambi dapat berfungsi memompa yang lemah, tapi yang memompa keluar itu adalah yang bilik. Nih, bilik itu memompa ke luar. Nanti ada skemanya ya. Nah, jantung sendiri yang atur itu diatur oleh saraf otonom, saraf yang di luar kesadaran kita. Nanti saraf otonom itu ada simpatetik, ada parasimpatetik. Satu memacu jantung bekerja, satu mengerem jantung gitu. Ini nanti diterangkan di sistem saraf. Ini tadi antara serambi dan bilik terdapat katup. Ada katup tadi. Katup itu bahasa lain valve atau valvula. Ya. Cara kerja jantung. Otot jantung bekerja dengan sendirinya. Jadi bukan kehendak kita tadi. Berapa kali jantung kita berdetak? Yang normal 72 kali setiap menit. Darah yang dipompa itu 60 cc 1 menit ya, dalam sekian kali itu. Ini ukuran normal. Nah, nanti ini ya, ada siklus jantung itu relaksasi disebut diastol, kontraksi disebut sistol. Begitu ya. Nah, kalau nggak paham nanti saya kembali ke gambar nanti. Nah ini. Nah ini ya, lihat. Nah ini diastol, blood flow from the vein into the heart chamber. Apa? Nah, darah itu dari vena masuk. Jadi dari vena masuk, dari vena masuk ke sini. Vena yang biru itu vena yang dari tubuh atas, tubuh bawah, masuk ke serambi kanan. Vena yang merah ini masuk ke serambi kiri darahnya. Nah ini posisinya membesar, maka disebut diastol. Apa? Relaksasi.
Kemudian kalau ini mengecil, darahnya dipompa ke sini. Maka ini sekarang posisinya namanya sistol. Gitu. Sistol itu kontraksi ke sini nanti. Nah, kalau ini nanti sistol kontraksi, maka darahnya keluar lah ini, gitu. Ya, jadi ini deg-degannya jantung itu seperti itu. Ini sama. Jadi dari luar ke serambi, dari serambi ke bilik, terus dari bilik dipompa ke luar, dari bilik dipompa ke luar. Nah, waktu pompa keluar itu kontraksi sistol. Jadi di sini area sini ini sistol, area sini diastol. Apa? Darah masuk dari luar masuk ke serambi, dari serambi masuk ke bilik, itu dihitung diastol. Kemudian sekarang ini dari serambi masuk ke bilik, dari bilik keluar ke pembuluh darah. Waktu serambi itu atria itu kontraksi, maka darahnya ke sini. Waktu bilik itu kontraksi, ventrikel kontraksi, maka darahnya keluar. Nah, dua-duanya kalau kontraksi disebut fase sistol. Kalau dua-duanya mengembang, tapi diingat mengembangnya bergantian loh ya, maka disebut fase diastol. Saya ulang kalau kurang jelas. Jadi darah masuk ke sini, jadi semua dihitung diastol, masuk ke serambi. Kemudian nanti serambi menerima, itu juga diastol. Nah, kemudian yang sistol, darah dikirim dari sini ke sini. Nah, serambinya itu kontraksi, maka sistol. Serambinya itu kontraksi, maka sistol. Terus nanti kalau sudah darahnya full di sini, akan ini dipompa keluar. Nah, ketika ini pompa juga sistol juga, gitu. Jadi ganti-ganti ya. Nomor 1 diastol, nomor 2 sistol, nomor 3 sistol lagi. Nah, ini hitungan waktunya. Ini hitungan waktunya secara rata-rata. Jadi 0,4 detik darah masuk dari luar ke serambi. Gitu. Bisa ulang, dari luar ke serambi itu 0,4 detik sampai darah sudah masuk di serambi. Kemudian 0,1 detik berikutnya darah berpindah dari serambi ke bilik. Butuh waktu 0,1 detik. Oh, ini kok lama 0,4, ya karena dari luar. Ini kok pendek 0,1, ya karena sudah di dalam jantung. Pindah dari ruang satu ke ruang berikutnya gitu. Nah, kemudian 0,3 second itu memompa dari bilik ke luar. Sehingga kalau di total ini dedakan-dedakan jantung itu sekian detik itu dep gitu ya. Oke. Ini sama saja ini ya, gambarnya sama dengan tadi. Jadi yang sebelah sini ini diastol, yang sebelah sini sistol. Kalau kamu tanya mengapa sistolnya 2 kali, gambarnya kan 2 ini sistolnya. Iya, ini menguncup sistol. Kemudian ini menguncup itu juga sistol. Diastolnya dihitung 1 kali saja. Ini mengembang, darah masuk, darah ke sini. Ini kan posisi masih mengembang juga. Itu jadi diastolnya dihitung 1 kali, sistolnya berjalan 2 kali karena ini menguncup itu bergantian. Jadi menguncup itu kontraksi itu bergantian, nggak bisa bareng. Sementara kalau ini mengembang, ini juga mengembang kan, sama bareng, sama mengembangnya.
darah masuk, berikutnya baru gantian apa? Ketika ini menguncup, ini nggak boleh menguncup juga, berarti ke sana. Itu gambar yang ini. Ketika ini menguncup, maka ini nggak boleh menguncup. Ini yang menguncup ke sana. Jadi mengembangnya bisa bareng, menguncupnya nggak bisa bareng. Itulah kenapa gambarnya itu ada 3, 1 untuk diastol, 2 untuk sistol. Ya, ini cara kerja jantung. Darah yang dipompa keluar jantung memiliki kekuatan, ini yang disebut tekanan. Tekanan yang paling kuat itu ya di nadi. Nanti semakin jauh semakin rendah. Nah, tekanan darah itu dihitung dengan alat sphygmomanometer. Biasanya satuannya pakai satuan milimeter Hg. Nah, kita lihat alatnya seperti ini. Nah, kita bisa merasakan tekanan itu, merasakan bukan mengukur ya, merasakan apa? Dengan cara menekan pembuluh darah di ujung ini pakai jari jempol kita, itu akan terasa jenuh begitu. Itu merasakan tekanan, bukan mengukur. Jadi kita bisa ini. Mohon maaf kalau ada orang yang nasa itu kan kita pegang sininya. Kalau di sininya sudah nggak jenuh-jenuh, itu berarti sudah kesana, sudah mau habis itu ya. Ini ada ilmu untuk kita terapkan kalau kita menunggu keluarga yang sakit. Jadi darah itu dipompa dari jantung ke sana, itu punya tekanan. Semakin jauh tekanannya semakin rendah. Jadi kita lihat dari sini dulu. Bentar. Nah, gambar tadi. Nah, ini kan. Jadi dipompa ini kan punya tekanan ke sana. Semakin jauh dari jantung, tekanannya semakin turun, gravitasi ini. Gravitasi itu. Nah, di ujung tangan itu biasanya bisa dipakai merasakan, bukan mengukur. Merasakan tekanan darah. Nah, itu di ujung tangan. Ujung tangan ini ya. Ini desain. Misalnya tangannya kita balik, kita pegang, itu cenut itu, ya, bagian permukaan dalam. Ya. Cuma kalau dengan alat ya seperti ini. Ini alat pengukur tekanan darah, nanti digabung dengan stetoskop yang dipasang di telinganya dokter itu untuk mendengar detak jantung. Itu yang bunyinya lubdub itu ya. Oke, sampai di sini. Nah, sekarang ini berbicara tentang, nanti ini prosesnya ya, tentang tekanan tadi ini. Tekanan darah, kita lihat ada data ini. Nah, ini ya. Jadi tekanan darah itu, ini apa ini? Pembuluh darah aorta, seret. Ini, jadi ini aorta paling besar, seret, tekanannya turun, di mana? Di kapiler. Kemudian tekanan itu naik lagi. Itu kalau tekanannya. Jadi tekanan itu begitu. Gitu ya. Oh, mohon maaf, yang atas ini vessel diameter. Yang atas ini, mohon maaf, belum tekanan ya. Apa? Lebarnya. Lebarnya pembuluh darah. Diameter ini. Luasnya lubang ya, ini aorta paling luas lubangnya kan gitu ya, paling besar lubangnya, kemudian paling lembut itu kapiler, kemudian sana. Nah, semakin ini semakin ke jantung, dekat jantung semakin lebar, semakin jauh dari jantung permukaan pembuluh darah itu semakin sempit. Itu ini ya. Kemudian yang ini, nah ini total cross sectional area. Apa? Kalau ini adalah hanya satu pembuluh darah, kemudian ini bercabang-cabang, ini cabangnya tambah banyak, kemudian kalau di sini bercabang, terus luasnya ini, nah itu areanya itu ternyata paling luas kalau di total, ini paling sempit. Nah, ini grafiknya gini, karena dia satu. Katakanlah ini luasnya sekian gitu, kalau di sini semakin banyak. Nah, ini yang gambar yang grafik tadi, mohon maaf saya ngulang lagi ke sini ya supaya gampang.
Nah, ini ya. Jadi kalau ini luasnya berapa? Sama ini kan lebih luasan ini. Ini lebih luasan sini kan gitu ya. Paling luas ya ini. Karena ini kapiler ini ada di mana-mana. Itu maksudnya gambar tadi. Untuk yang pertama itu ya. Ini nanti kenapa kok diulang lagi itu ada hubungannya dengan tekanan nanti. Nah, ini ya. Jadi ini seluruh darah yang ditumpahkan itu ada di sini. Kemudian dia akan ke sana. Karena jalannya itu bercabang-cabang, maka kecepatannya tambah rendah. Kan begitu. Makanya di sini nanti kecepatannya paling rendah. Kenapa? Karena jumlah darahnya sama, dibagi menjadi banyak seperti ini, tambah luas yang begitu. Nah, karena itulah tekanannya juga semakin rendah. Karena kalau di sini darahnya ngumpul jadi satu, kemudian dia akan pergi kemana-mana, tekanannya akan dibagi. Jadi tekanannya akan dibagi, semakin ke sana semakin rendah. Nah, itu. Maka itu average blood pressure tekanan. Gitu ya. Kemudian kecepatan juga begitu, dibagi. Kecepatannya dibagi. Gitu. Nah, saya kembali ke sini. Nah, ini ya. Nah, jumlah darah sama, blood dipompa. Maka darahnya semakin berkurang di sini karena dibagi. Tekanannya semakin berkurang. Kecepatannya semakin berkurang. Begitu. Jadi ini tekanannya semakin ke sana semakin berkurang karena apa? Dibagi. Jumlah darahnya akan mencar ke sini. Gitu ya. Tekanannya berkurang, kecepatannya berkurang. Nah, sekarang mungkin kamu akan begini. Di sini kecepatan paling rendah. Nah, ini kok kecepatannya kok tinggi. Nah, kok naik lagi. Ini mau balik. Ini nanti akan ada kerja otot yang menekan pembuluh darah supaya ini kontraksi sehingga tekanannya naik. Jadi tekanan yang di sini tidak berasal dari jantung. Makanya tekanan darah itu mengukurnya itu di arteri, bukan di vena. Karena yang dipompa itu di arteri, sedangkan darah kecepatannya ada di vena, itu kecepatannya mengandalkan otot di sampingnya. Sehingga tekanannya rendah, tapi kecepatannya ada. Tapi kalau di arteri, di aorta, kecepatannya tinggi, tekanannya juga tinggi. Inilah tadi saya katakan tekanan nggak sama dengan kecepatan. Jadi di vena kecepatannya ada, tekanan nggak ada. Gitu ya. Kecepatan jangan disamaratakan dengan tekanan. Gitu. Oke, mudah-mudahan membantu. Jadi diulang nanti ya, silakan. Nah, sampai sini tadi. Jadi ini adalah lebarnya pembuluh darah. Ini lebar total seluruhnya. Ini hanya aorta saja. Kalau satu, tapi ini kalau total, jadi satu aorta maka paling lebar. Satu kapiler ya paling sempit. Satu vena ya lebar. Tapi kalau di total seluruh aorta, kenapa kok jadi rendah? Karena aortanya cuma satu. Kapiler kok jadi permukaannya banyak? Ya karena jumlahnya banyak, di total permukaannya lebih banyak begitu. Nah, kemudian jumlah darah yang mengalir itu nggak berubah. Artinya misalnya masuk di sini, gitu ya, berapa 60 cc, maka ada di sini tetap 60 cc, cuma dibagi-bagi. Karena banyak jumlahnya tadi di sini kan begitu. Karena itulah nanti kecepatannya turun, tekanannya turun begitu. Oke.
Itulah tentang kerja jantung. Nah, sekarang bagaimana proses peredaran darah. Ini adalah proses peredaran darah. Saya tidak terlalu ngulang yang panjang. Karena apa? Di SMP sudah. Mari kita lihat proses peredaran darah itu. Di SMP sudah ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar itu ya. Nah, ini adalah proses peredaran darah. Jadi bulatan merah itu cuma makan darahnya. Apa? Ini adalah jantung, begitu. Kemudian ini adalah paru-paru. Yang ini seluruh tubuh selain paru-paru. Jadi darah itu nanti pasti prosesnya seperti ini. Dari ke seluruh tubuh, kemana saja ya. Kemudian nanti ke jantung. Sebelum ke seluruh tubuh harus ke paru-paru. Kemudian ke jantung lagi, ke seluruh tubuh lagi. Nah, nanti dari jantung ke paru-paru dikatakan peredaran darah kecil, ya sampai dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung peredaran darah besar. Begitu. Oke. Nah, kita lihat ini darahnya. Nah, ini ya. Nah, perhatikan ini jantungnya. Ini paru-parunya. Ini tubuh bagian atas, kepala apa? Ini tubuh bagian bawah. Pembuluh darah yang baru keluar itu pembuluh darah aorta atau nadi yang paling besar. Jadi ini nadi atau aorta, ini juga aorta. Jadi ini aorta yang ke paru-paru, ini aorta yang ke seluruh tubuh baik atas maupun bawah. Kemudian ini vena. Vena dari tubuh bawah, vena dari tubuh atas, terus ini vena dari paru-paru. Dari paru-paru dua karena paru-paru itu kanan dan kiri gitu. Ini mengingatkan tadi, ini adalah atrium, ini ventrikel. Oke, belat. Nah, itu adalah ventrikel kanan. Ventrikel kanan. Sesuai panah, darah nanti ke pembuluh nadi paru-paru nomor 2. Kemudian darah ke paru-paru, baik paru-paru kanan maupun kiri. Di kapiler sini darah nanti akan melakukan tukar-menukar. Berikutnya, nah setelah di kapiler paru-paru lewat vena dia pulang ke jantung, gitu. Ke bagian mana? Bagian atrium kiri. Saya ulang perjalanan darah dari ventrikel kiri ke arteri paru-paru, nadi paru-paru, arteri paru-paru. Kemudian ke kapiler paru-paru, ke vena paru-paru, balik atau kembali ke atrium kiri. Berikutnya, dari atrium kiri darah pergi ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri, nah darah ke aorta atau nadi. Nah, terus kemana? Nah, ke tubuh atas lewat arteri dan tubuh bawah lewat arteri juga. Di tubuh itu, di mata, di hati, kalau di bawah sini di usus, di kaki, di mana-mana. Kembali ada kapiler. Di sini tukar-menukar O2 CO2 nanti dibahas di pernafasan ya. Nah, kemudian darah pulang dari vena cava superior. Vena itu balik, superior itu tubuh atas. Yang dari tubuh bawah, vena cava inferior.
tubuh bawah. Balik ke mana? Ke atrium kiri, ke atrium kanan. Nah, ini berakhir sudah. Inilah proses peredaran darah. Kalau ditanya peredaran darah kecil, maka 1, 2, 3, 4. Apa? Ventrikel kanan, kemudian aorta pulmonalis, arteri pulmonalis, kapiler pulmonalis, kemudian pulmonalis itu ya otomatis paru-paru ini, vena pulmonalis berhenti di atrium kiri. Kemudian peredaran darah besar dari atrium kiri nomor 5 ke aorta, ke arteri atas, arteri bawah, ke kapiler tubuh bawah, kapiler tubuh atas. Tukar menukar di sini, balik vena superior, vena inferior, masuk ke atrium kanan. Begitu. Oke, jadi darah itu kalau berangkat dari kanan nanti berhenti di kiri. Kalau berangkat dari kiri nanti berhenti di kanan. Itu diingat-ingat ya. Kuncinya lagi, berangkatnya itu pasti ventrikel, pulangnya terakhir pasti atrium. Nah, begitulah proses peredaran darah. Oke, ini ya sama saja. Ini peredaran darah fetus. Apa? Peredaran darah fetus itu peredaran darah janin. Yang ini. Di peredaran darah janin. Ini peredaran darah orang di luar, ini di dalam kandungan. Ternyata di sini ada arterinya ibu. Ini jantungnya bayi. Apa nanti bedanya? Ini bedanya nanti. Jadi kalau bayi itu sudah sempurna, jantungnya sudah ada, bukan berarti peredaran darahnya jalan sendiri. Melibatkan ini yang ari-ari itu ya nanti ya. Ari-ari itu tadi ada arteri dari ibu nanti pergi ke sana, di sini berfungsi sebagai vena untuk bayi itu. Kemudian nanti ini diedarkan ke seluruh tubuhnya bayi. Setelah beredar ke seluruh tubuh, nanti akan kembali ke ibu lagi, karena yang ngatur oksigennya ibu, makanannya ibu, kan begitu. Karena itulah nanti yang di sini itu jantungnya nanti berbeda sedikit. Di masalah kelep, masalah apa itu berbeda, maka ada istilah nanti foramen ovale. Jadi ada lubang. Foramen ovale itu lubang jantung. Apa maksudnya? Antara jantung kanan dengan kiri itu masih terbuka, ada bukaannya sedikit, itu foramen ovale. Nah, jadi untuk bayi di dalam kandungan itu masih melibatkan arterinya ibu, venanya ibu. Selain jantungnya ini sudah, tapi nggak fungsi full begitu ya, nggak fungsi full. Jadi yang membuang O2, membuang CO2 itu punya ibu. Jadi di sini nggak ada paru-paru yang berfungsi untuk keluar maksudnya. Gitu. Jadi tubuh atas, tubuh bawah, gitu aja. Oke. Nah, itulah tentang peredaran darah. Nah, kita sekarang tambah lagi. Nah, ini yang fetus tadi ya. Tentang sistem limpa.
Selain ada peredaran darah, ada sistem peredaran limpa. Ini masih ada waktu 10 menit ya. Apa sistem limpa? Nanti pembulunya ada pembuluh limpa ini. Pembuluh limpa. Terus cairannya ada namanya cairan limpa. Apa bedanya dengan cairan darah? Nah, cairan limpa itu nanti tidak mengandung sel darah merah. Komponen yang lain hampir sama. Nah, terus nanti peredaran limpa itu dua. Ikut pembuluh darah iya, ikut pembuluh limpa iya. Seperti ini bertemunya. Apa? Ini pembuluh darah arteri, ini pembuluh darah vena, ini pembuluh limpa. Kamu lihat panah ini. Jadi di panah ini, kalau darah itu kan dari pembuluh darah arteri, nanti pulangnya kan pakai pembuluh darah vena. Kalau limpa tidak, berangkatnya ikut darah, jadi campur dengan darah. Kemudian nanti di kapiler, cairan limpa itu pindah tidak ke pembuluh darah tapi ke pembuluh limpa. Terus selanjutnya ini naik ke atas ke jantung. Oke, jadi pembuluh limpa ini arahnya tidak pernah turun. Pembuluh limpa ini arahnya selalu ke jantung. Dari jantung cairan limpa keluar ikut darah. Di ujung-ujung nanti ikut setelah sampai di ujung pulang ikut dengan pembuluh limpa. Nah, begitu caranya. Nah, kalian perhatikan. Nah, ini. Jadi ini jantung, ini pembuluh limpa. Kemudian pembuluh limpa itu nanti ada yang membesar namanya kelenjar limpa. Gimana kelenjar limpa itu? Satu di lipatan-lipatan ini. Ya, nanti ada kelenjar limpa diperbesar jadi seperti ini kelenjar limpa. Apa fungsinya? Nanti kalau ada racun itu berhenti di sini. Katakanlah kalian itu ujung jarinya sini itu disengat oleh kalajengking misalnya, kemudian punya racun, nah racunnya itu akan diberhentikan di sini, ditahan. Jadi racunnya itu pulang tidak ikut darah. Itu hebatnya. Jadi keperluan limpa itu tidak ikut darah. Sebab kalau ikut darah ke jantung, wah nanti racun ke seluruh tubuh. Jadi ikut di cairan limpa, dihentikan di sini, dihancurkan. Makanya kalau nanti ada keracunan, nanti ada bengkak di sini. Bengkak di sini, bengkak di sini. Ada istilah cangkelaan kalau bahasa Jawa. Kelanjaran itu posisi ini bengkak. Sini bengkak. Jadi itu, nah kelenjar limpa ada yang paling besar ini. Nanti namanya limpa. Apa nanti fungsinya? Ya menetralkan racun, jadi penyakit. Jadi kalau orang ininya rusak, nah sudah, tidak ada tempat untuk menetralkan racun. Makanya ada istilah lain dari limpa itu kelenjar getah bening. Nanti kalau ada kanker getah bening, ya ini berarti rusak gitu ya. Oke, nah ini sekarang cairan limpa, pembuluh limpa, limpa. Cairan limpa apa? Yang ada di dalamnya. Pembuluh limpa apa? Ya, yang bercabang-cabang ini. Kemudian limpa, kelenjar limpa yang terbesar ini. Ya. Ini. Pembuluh limpa membesar di daerah lipatan disebut nodus. Contoh ada tonsil, amandel itu ya, adenoid. Nah, pembuluh limpa dibagi menjadi dua. Apa? Ductus lymphaticus dexter sama ductus thoraticus. Kita lihat. Nah ini pembuluh limpa itu sekian banyak, itu cuma 2 grup untuk pulang ke jantung. 2 grup. Perhatikan. Ini dari tangan kanan, seret. Dari tubuh sebelah bawah, seluruhnya kanan kiri, seret. 1 grup. Kemudian yang ini
dari sebelah kiri, tangan kiri, sama yang atas. Nah, berarti hanya 2 grup saja kan? Gitu. Grup kiri katakanlah sama grup kanan. Nah, itu. Nih, ductus lymphaticus dexter mengumpulkan limpa dari kepala, leher, dada, paru-paru, jantung kanan. Kemudian ductus thoracicus mengumpulkan cairan limpa dari lengan kiri dan seluruh tubuh bawah. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini seluruh tubuh bawah berhubungan dengan kiri ini. Nah, ini jadi satu. Sementara yang kanan, tangan kanan, dada, kepala. Gitu. Jadi mohon maaf tadi terbalik, itu luasan yang thoracicus ini ya, lengan kiri, seluruh tubuh bawah. Terus dexter itu kepala, leher, dada, paru-paru, jantung, dan lengan kanan. Jadi yang tubuh bawah seluruhnya itu gabung dengan tangan kiri. Sementara yang tangan kanan dengan kepala, dada itu ini. Yang bawah ini hubungan dengan tangan kiri, yaitu kelompok-kelompoknya untuk kembali ke jantung. Oke? Berikutnya, apa fungsi sistem limpatik cairan limpa? Mengambil kelebihan cairan jaringan untuk diberi ke darah. Jadi pengaturan kadar air, menyerap lemak dan lakteal ini lemak di usus halus. Jadi kalau kamu makan lemak, itu nanti sarinya itu tidak diedarkan oleh pembuluh darah, tapi nanti sarinya itu ikut di cairan limpa. Terus apa lagi? Melawan penyakit. Gitu ya. Itulah tentang sistem limpa. Jadi saya ulang, cairan limpa itu sama dengan darah minus sel darah merah. Kemudian pembuluh limpa itu hanya dipakai untuk balik dari seluruh tubuh ke jantung, tidak untuk berangkat, karena kalau berangkat penjelasannya tadi ikut darah, kalau pulang ikut masuk di pembuluh limpa. Kemudian pembuluh limpa tadi digrupkan menjadi 2 grup, ada grup kanan, ada grup kiri. Terus ada konsep kelenjar limpa, adalah pembuluh limpa yang membesar. Di lipatan-lipatan itu kelenjar limpa, tempat peperangan antara racun atau penyakit, berhenti di situ supaya nggak beredar ke seluruh tubuh. Nah, yang paling besar itu adalah ini, namanya limpa. Kemudian ada kecil-kecil di leher sini, tonsil atau gondok itu. Itulah tentang sistem peredaran limpa. Waktunya ini sudah pas, tapi masih ada yang belum. Yang seperti ini kalian baca sendiri ya di buku paket. Kelainan-kelainan tolong dibaca sendiri. Saya kira cukup untuk ini, yang kelainan-kelainan dibaca sendiri. Saya periksa dulu. Ya sudah. Nah, jadi untuk macam-macam kelainan tolong dibaca sendiri. Nanti untuk yang tadi akan saya perlihatkan juga, ada yang diulang di sistem pernapasan nanti ya. Ada yang diulang di sistem pernapasan. Contohnya, menukar O2 dengan CO2 tadi nggak dibahas di kabinet, karena itu nanti di bab pernapasan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Sekali lagi, kita arahnya 2, selain ini keterangan dari saya yang lewat metode ceramah ini, juga kamu bisa lihat di modul. Saya akhiri, cukup sekian karena waktunya pas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.